Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Geikusu Sama berdasarkan light novel. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Setelah Raja Asparuh mengumumkan di depan semua orang gunung yang sudah dikumpulkan di aula bahwa mereka telah dibebaskan dari status budak, Raja Asparuh dapat kiriman surat dari penjaganya. Surat itu diketahui dari Makrave, pemilik tanah Brahnie di kerajaan Salman. Surat itu berisikan permintaan Makrave untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan Raja Asparuh. Dan tentunya sekarang Makrave sudah ada di luar tembok dalam ibu kota Nozan. Raja Asparuh menyetujui permintaan itu dan menyuruh penjaganya menyambut kedatangan Makrave dan membawanya ke ruang pertemuan. Setelah itu, Raja Asparuh pun bergegas menuju ke ruang pertemuan itu dengan ditemani oleh Zahar. Partias mengetahui pertemuan itu. Partias menduga pertemuan itu tentang monster laba-laba yang pernah menyerang tentara mereka di Brahnie yang pernah Partias selamatkan atas permintaan dari Putri Riel. Akan tetapi, setelah Raja Asparuh dan Makrave bertemu, mereka pun mulai membahas diskusi rahasianya, di mana Makrave ingin Raja Asparuh beraliansi dengan kerajaan Salman untuk membinasakan tentara mayat hidup yang saat ini mulai menyerang beberapa kerajaan termasuk ibu kota kerajaan Nozan dan ibu kota kerajaan Salman, yaitu Larissa. Makrave jelaskan lagi bahwa Larissa, yaitu ibu kota kerajaan Salman, juga telah diserang oleh 200.000 mayat hidup. Namun, jika Raja Asparuh menolak untuk beraliansi, Makrave ingin Asparuh memberitahu bagaimana dia mengatasi 100.000 mayat hidup yang menyerang ibu kota Nozan tanpa menimbulkan kerusakan yang besar. Tentunya Raja Asparuh tidak langsung menyetujuinya sebab semua keajaiban itu ada campur tangan dari orang lain. Raja Asparuh bilang pada Makrave bahwa kerajaan Nozan selamat dari kehancurannya itu dibantu oleh 2F dan manusia binatang atau orang gunung. Kebenaran yang diberitahukan pada Makrave membuatnya sangat terkejut. Akan tetapi, dia mencoba untuk tetap tenang di hadapan Raja Asparuh. Makrave tidak habis pikir, bagaimana bisa seorang F mau membantu manusia yang selama ini telah menjadikan mereka sebagai budak dan mengatasi 100.000 mayat hidup dengan hanya 3 orang saja yang menghadapinya. Tapi Makrave meminta Raja Asparuh untuk mempertemukan dia dengan 3 kesatria itu. Raja Asparuh menyuruh Zahar memanggil Partias untuk datang ke pertemuan rahasia itu. Zahar mengangguk dan pergi. Selagi Zahar pergi memanggil Partias, Raja Asparuh dan Makrave lanjut mengobrol. Intinya, Asparuh dan Makrave sedikit membahas tentang Hades yang diketahui pernah menyerang suatu kerajaan dengan memakai sekelompok pasukan mayat hidup pula. Akan tetapi, itu hanya dugaan Raja Asparuh dan Makrave, sebab Hades telah lama disegel oleh kesatria Revlon. Sebab Hades telah lama disegel oleh Kekaisaran Revlon, jadi tidak mungkin Hades yang melakukannya. Raja Asparuh memberitahu Makrave bahwa kerajaan suci lah yang telah mengerahkan pasukan mayat hidup itu. Raja Asparuh menceritakan pada Makrave dari awal kejadian sampai akhir, di mana datangnya Kardinal Parumo, yaitu pelayan paus ke kerajaan Nozan, hingga kebenaran terungkap setelah seorang F dan orang gunung mengetahui penyamaran Kardinal Parumo ternyata seorang undead. Sampai mereka pun bertarung dan berhasil membunuh Kardinal Parumo. Tak lama Zahar pun kembali dengan membawa Partias bersamanya ke ruang pertemuan Raja Asparuh dan Makrave. Partias duduk di kursi yang sudah diatur oleh Zahar untuk mereka bertiga. Pertama, Raja Asparuh memperkenalkan Partias ke Makrave hingga mereka saling berjabat tangan secara bergantian dengan Makrave. Setelah perkenalan selesai, Raja Asparuh pun langsung ke intinya. Raja Asparuh memberitahu Partias sesuai dengan apa yang dikatakan Makrave, di mana ibu kota kerajaan Salman sekarang telah diserang oleh mayat hidup yang jumlahnya 2 kali lipat saat menyerang Sauriah, ibu kota kerajaan Nozan. Raja jelaskan jika mereka para mayat hidup itu dibiarkan, maka ditakutkan mereka akan kembali menyerang ibu kota kerajaan Nozan.
Jadi, Raja Sparrow ingin meminta bantuan Party Ars sekali lagi. Permintaan Raja Sparrow langsung ditolak oleh Arianne, sebab dia tidak mau lagi terlibat dengan kerajaan karena permintaan dari Putri Riel sudah terselesaikan. Tapi Ars bilang jika Rene menolaknya, maka usaha mereka selama ini bakal sia-sia untuk menyatukan kembali Elf dan Beastman sama manusia. Perdebatan pun terjadi antara Arianne dan Ars. Margrave mencoba untuk meyakinkan Party Ars agar mereka mau membantu dengan mengutarakan berbagai fakta yang sedang terjadi. Margrave bilang sekarang para undead juga telah diketahui berjalan menuju hutan Ruane, tempat Elf tinggal. Margrave jelaskan bahwa tidak hanya Brahnie yang bakal diserang, akan tetapi hutan Ruane dan Kondimo. Ars bertanya-tanya apakah serangan sebelumnya terhadap Elf hutan Ruane adalah upaya membuka jalan masuk untuk serangan selanjutnya. Ars berbisik pada Arianne, jika itu benar maka bakal banyak korban yang berjatuhan di pihak Elf yang ada di hutan Ruane. Arianne bilang meskipun Dewan Pusat tidak terlalu khawatir mendengar beberapa negara manusia musnah, akan tetapi para Elf juga menginginkan beberapa kerajaan manusia tetap utuh. Setidaknya mereka yang bersedia memperlakukan Elf dan orang gunung dengan baik. Tapi Arianne tegaskan jika Margrave mau memenuhi syaratnya, maka kemungkinan Dewan Pusat mau memberi bantuan. Tentunya syaratnya sama dengan Nozan, yaitu membebaskan para budak dan melarang perbudakan di kerajaan Salman. Margrave bilang demi kehormatannya dia berjanji akan memenuhi syarat itu. Tentu saja Arianne juga mencoba untuk menanyakan situasi yang bakal terjadi nantinya ketika tetua desa bakal akan memutuskan untuk menjatuhkan kerajaan Suci Hill. Maka apa yang akan dilakukan Margrave? Akankah Margrave bersedia menawarkan bantuannya juga? Pertanyaan dari Arianne ini membuat Raja Sparrow dan Margrave terkejut. Margrave bilang dia masih belum mengerti dengan masalah yang terjadi saat ini. Ars mencoba jelaskan pada Arianne, jika Sparrow dan Margrave dilibatkan untuk menggulingkan Paus, maka itu akan membuat status mereka sebagai raja bakal terancam. Mengingat kepercayaan gereja yang Paus sudah sebar luaskan. Tjome untuk pertama kalinya berbicara. Tjome berpendapat untuk menyebarkan apa yang telah dilakukan Paus ke semua orang. Tjome bilang jika Paus dan para kardinalnya sudah digulingkan, maka satu-satunya jalan adalah meminta gereja untuk mengubah ajarannya agar tidak lagi membenci non-manusia. Tjome tegaskan lagi, semua yang dilakukan kerajaan Suci Hill saat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Arianne juga jelaskan jika tetua desa mendengar bahwa kerajaan juga mau membantu menggulingkan kerajaan Suci Hill yang telah menyengsarakan Elf dan orang gunung, kemungkinan besar penetua tinggi menawarkan bantuannya meningkat drastis. Dan tentu saja kesepakatan tidak akan terjadi jika tidak menguntungkan bagi para Elf juga. Setelah semua diputuskan, Party Ars pun keluar dari ruangan dan akan segera berangkat ke hutan Ruane menemui Dylan terlebih dahulu. Apalagi mereka bakal butuh waktu setidaknya 3 hari mengumpulkan para penetua untuk mengadakan rapat terkait masalah yang terjadi saat ini. Meskipun sebenarnya Margrave sedikit khawatir, sebab perjalanan menuju hutan Ruane butuh setidaknya 4 hari sampai ke sana. Belum lagi kerajaan Roden dan kemudian ke Kanada. Bisa-bisa kerajaan Salman bakal hancur sebelum datang bantuan. Ars bilang bahwa semua itu tak masalah sebab dia bisa menggunakan sihir teleportasi yang membuatnya bisa berpindah ke satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat. Mendengar sihir teleportasi membuat mulut Margrave ternganga, tapi dia dengan cepat kembali tenang. Sebelum Party Ars pergi ke hutan Ruane untuk mengadakan rapat dengan Tua Evdren, Party Ars melakukan teleportasi ke desa Genshin untuk membahas situasi dengan Hanzo dan kepala desa Howe terlebih dahulu. Setelah itu, menuju ke tempat kerajaan yang dijajah oleh mayat hidup untuk mengetahui jumlah musuh yang akan mereka lawan nantinya, dan menggunakan sihir teleportasi untuk memilih siapa orang gunung yang akan tetap tinggal dan memilih untuk pergi.
Setelah itu barulah Ars dan Ariane berangkat menuju ke hutan Ruane dengan sihir teleportasi. Meski Ars dan Ariane memutuskan Chome untuk tinggal di kota terlebih dahulu, sebab Elftren memiliki sikap yang sangat buruk terhadap ras lain. Ketika Ars dan Ariane sampai di hutan Ruane tepat di gerbang masuk desa Elftren, mereka berdua dapat masalah di mana penjaga tidak mau membuka gerbang untuk Ars dan Ariane. Meskipun Ariane sudah memberitahu bahwa dia ingin bertemu dengan ayahnya, yaitu Dylan, untuk membahas tentang bahaya yang akan dihadapi nantinya oleh Elftren. Tapi mereka tetap saja tidak mau memberikan jalan dan malah mengolok-olok Ariane. Juga meremehkan prajurit dari Mapel yang dikirim oleh Dylan untuk membantu desa mereka dari mayat hidup. Tentu saja tindakan mereka membuat Ariane semakin kesal, hingga Ariane pun menggunakan sihir api roh yang membuat tempat itu melerak. Tapi tetap saja mereka bersikeras untuk tidak memberi jalan. Ariane masih belum selesai dengan itu saja. Ariane menggunakan sihir lain di mana tanah terbang ke atas dan mengunci tubuh dua penjaga tersebut, hingga mereka tidak mampu lagi bergerak. Saat itu terjadi, Dylan pun tiba di tempat kejadian dan memarahi Ariane karena bersikap tidak sopan di desa lain. Tapi seorang pria elf tiba-tiba muncul dan memberitahu Dylan bahwa Ariane sepenuhnya tidak bersalah, sebab Ariane hanya ingin bertemu dengan Dylan untuk membahas hal penting. Tapi penjaga gerbang malah tidak mau membukakan jalan dan mengejek desa Ariane. Setelah semua kembali tenang, Ars dan Ariane memberitahu semua kejadian yang telah terjadi di kerajaan Nozan pada Dylan dan memberitahu tentang 200.000 mayat hidup yang akan datang menyerang hutan Ruane dari perbatasan Prahnie. Jadi, Ars jelaskan lagi, dia datang bukan hanya untuk menyelamatkan hutan Ruane, akan tetapi untuk meminta tetua desa Dren beraliansi dengan kerajaan manusia menghadapi mayat hidup yang mengancam kehidupan mereka saat ini. Tentunya itu agar bisa membuat budak elf dan orang gunung bisa dibebaskan di kerajaan Salman. Jadi, setelah itu Dylan memutuskan untuk membahas ini dengan tetua Dren di pertemuan nanti. Intinya, Ars dan Ariane bersama Dylan berhasil membuat kesepakatan dengan tetua desa Elftren untuk bersedia mengirimkan bantuannya. Tentunya, semua kesepakatan itu tidak berjalan dengan mudah, sebab di antara tetua desa Elftren yang hadir di sana ada 3 penatua, yaitu Serge Voldren, Loreto Bornidren, dan Iwal Waledren. Nah, Loreto lah yang sangat menentang keputusan ini, sebab dia lebih memilih untuk membiarkan manusia itu untuk musnah. Tapi Waled, tetua desa yang tertua, memutuskan untuk bergabung dan juga Serge menyetujuinya, sebab Serge sudah lama berteman dengan tetua Dylan. Juga mereka bakal memutuskan untuk memindahkan semua elf yang ada di desa Dren ke Canada Forest. Tapi Loreto bilang bagaimana cara mereka akan memindahkan semua rakyat yang ada di desa Dren, dan itu akan banyak memakan waktu sebelum mereka bisa mengirim bantuan. Dylan bilang semuanya akan baik-baik saja, sebab Ars bisa memakai sihir teleportasinya untuk memindahkan mereka semua. Setelah semua disepakati, Ars dan Ariane memutuskan untuk kembali ke kerajaan Nozan untuk menjemput Chiome, juga memberitahu kabar baik yang mereka dapatkan di desa Dren. Tentunya Dylan juga ikut untuk bisa menemui Raja Separuh di kerajaan Nozan. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.